Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Nurfa. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam secara bersama-sama. Sekarang siapkan dulu yuk buku tulis dan alat tulisnya. Jika sudah, jangan lupa sebelum memulai pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keberkahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Ingat ya, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sumber energi, jenis-jenis sumber energi alternatif, dan yang terakhir adalah cara penghematan energi. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian memahami tentang pengertian sumber energi dan jenis-jenis sumber energi. Selain itu, tujuannya adalah agar kalian bisa menyebutkan energi alternatif. Nah, tujuan yang terakhir adalah kalian bisa menyebutkan cara-cara untuk menghemat energi. Sudah siap semuanya untuk pembelajaran hari ini? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apa sih pengertian energi itu? Ada yang bisa? Nah, betul ya, energi itu adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi, menurut kalian, pengertian sumber energi itu apa sih? Kata kuncinya adalah dari kata sumber. Ingat, jika pengertian sumber cahaya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan cahaya dan sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi, maka menurut kalian pengertian sumber energi itu apa? Ada yang tahu juga? Betul ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Setiap aktivitas manusia memerlukan energi seperti memangkas tanaman, menyapu halaman, merapikan pot bunga, dan membaca tentunya memerlukan energi. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanannya, sehingga makanan bisa disebut dengan sumber energi. Contoh lain dari sumber energi adalah matahari, air, angin, gelombang laut, bahan bakar bio. Nah, contoh saja energi cahaya matahari sangat bermanfaat untuk menerangi seluruh dunia, membantu tanaman tumbuh dan berkembang, mengeringkan pakaian dan alat-alat rumah tangga lainnya. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tentunya semuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Nah, di sini sumber energi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui adalah sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Nah, sumber energi itu dapat memperbarui diri. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak ya dan hemat dalam menggunakannya. Contoh dari sumber energi yang dapat diperbarui adalah seperti matahari, air, angin, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini adalah sumber energi yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Sumber energi tersebut tidak dapat diperbaharui lagi. Meskipun bisa diperbaharui, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, pada umumnya contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah seperti minyak dan gas. Contohnya juga kayak seperti minyak bumi ataupun batu bara. Untuk mengatasi sumber energi yang tidak dapat diperbaharui,
Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif ini adalah energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk mengganti energi yang konvensional atau energi yang dapat habis seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui seperti contohnya cahaya matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio. Mari kita mencari tahu lebih lanjut yuk mengenai sumber energi alternatif tersebut. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya. Energi cahaya matahari bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai energi alternatif untuk mobil dan pemanas air di rumah dengan memanfaatkan sel surya. Selain itu, cahaya matahari juga bisa menggantikan lampu di siang hari karena matahari membuat bumi menjadi terang di siang hari. 2. Adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Oleh karena itu, PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Generator yang akan berputar tersebut akan menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, angin telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu kala seperti dalam perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut dengan aerogenerator atau pembangkit listrik tenaga angin. Semakin banyak pembangkit listrik tenaga angin, maka semakin banyak listrik yang dihasilkan. Nah, sekarang yang keempat yaitu adalah panas bumi. Panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas bumi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Panas bumi ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Uap panas bumi akan memutar turbin. Turbin tersebut akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Yang kelima, gelombang air laut. Nah, gelombang air laut ini saat memecah di pantai dapat menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Sekarang adalah yang terakhir, yaitu yang keenam adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Nah, bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan dapat digunakan untuk menggantikan solar atau bensin. Sedangkan bahan bakar bio yang berasal dari hewan itu akan dikenal sebagai biogas. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, ternyata banyak sekali ya energi alternatif yang dapat kita gunakan dan sumber energi tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Tetapi kita harus secara bijak dalam memanfaatkan energi-energi tersebut, yaitu dengan cara berhemat. Setiap orang dianjurkan untuk menghemat energi, termasuk diri kita sendiri. Hemat energi adalah mempergunakan energi dengan seperlunya saja. Kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Salah satunya adalah apabila kita menghemat penggunaan listrik, kita pun akan menghemat biaya. Tahukah kalian bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik di rumah?
Ibu kasih tahu ya. Yang pertama adalah tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua yaitu adalah matikan alat listrik yang tidak terpakai. Yang ketiga, gunakanlah tangki penampungan air dan gunakan air seperlunya. Yang keempat, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Yang kelima, buka jendela dan gorden di siang hari. Terakhir, yang keenam adalah kurangi penggunaan alat listrik. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ternyata sumber energi itu ada berbagai macam seperti matahari, air, angin, gelombang air laut, panas bumi, dan bahan bakar bio. Tentunya berbagai sumber energi tersebut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maka dari itu, kita harus menggunakan sumber energi tersebut secara bijak. Nah, sekarang kalian telah mengetahui kan ya mengenai pengertian sumber energi, macam-macam sumber energi alternatif, dan cara penghematan energi. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran hari ini, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan soal ya. Ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Baca pertanyaannya dengan teliti dan jawab pertanyaan tersebut di buku tulis kalian masing-masing, oke? Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dari Ibu Nurfa. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih anak-anak yang telah semangat dan antusias menyimak pembelajaran hari ini. Dan terima kasih juga kepada ayah bunda yang telah membimbing putra-putrinya selama belajar di rumah. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.